Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Resti Gita Rahmawati dengan NIM 2285190034 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2019. Teori Gestalt ini dikembangkan oleh salah satu tokoh yang bernama Frederick Solomon Peirce. Dalam teori Gestalt ini memiliki fokus peristiwa yang dimana membahas masa lalu atau mengenai apa dan bagaimana tingkah laku tersebut memiliki peran yang besar terhadap urusan atau permasalahan yang terjadi di masa lalu yang mempengaruhi kehidupan individu tersebut saat ini sehingga tidak berjalan secara optimal dan mengalami terhambat. Artinya, dalam teori ini memfokuskan agar individu mampu menjalankan kehidupan yang lebih efektif. Dalam teori Gestalt juga memiliki pokok kepribadian yang sudah terkonsep. Terdapat top dog dan underdog, di mana top dog ini merupakan suatu konsep yang mengarahkan suatu individu dengan adanya keinginan dan ketakutan dari suatu ancaman. Artinya, lebih mengarahkan untuk menghadapi kehidupan yang lebih ideal dan dapat diterima oleh orang lain. Sedangkan underdog, di mana individu lebih diarahkan untuk mampu mempertahankan perilaku dirinya dengan adanya penekanan yang baik. Selain itu, teori Gestalt jika dikaitkan dengan proses konseling memiliki fokus tujuan di mana meningkatkan pertumbuhan dan membantu dalam mengembangkan potensi individu agar individu masih dapat berkembang pada potensi yang positif yang disertai dengan adanya pengembangan mental individu tersebut. Karena ketika individu mengalami ketidaksesuaian, maka dalam proses konseling ini dapat membantu individu tersebut agar mampu terkoneksi dan merasa berharga sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Terdapat pula tahapan-tahapan dalam proses konseling ini. Yang pertama, membentuk pola terapi. Yang kedua, meyakinkan klien. Yang ketiga, mendorong klien untuk mengungkapkan. Dan keempat adalah mendapatkan pemahaman diri. Yang pertama yaitu membentuk pola terapi, di mana agar tercapainya situasi pada perubahan diri klien dengan mencari dampak yang mendasari hal ini terjadi, kemudian memberikan solusi mengenai hal yang sesuai dengan terjadinya perubahan tersebut. Yang kedua, dengan meyakinkan klien untuk mengikuti segala prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan kondisi klien. Tahap ketiga adalah mendorong klien untuk mengungkapkan pengalaman atau perasaannya saat ini, yang dimana dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya atau perasaan sebelumnya, apakah saat ini sudah mengalami pengurangan ataukah belum. Tahap keempat atau tahap terakhir di mana pemahaman diri klien ini atau klien memperoleh pemahaman dan penyadaran mengenai dirinya terhadap tindakan ataupun perasaan. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan seperti permainan dialog, latihan bertanggung jawab, bermain proyeksi, teknik pembalikan, tetap dengan perasaan, kursi kosong, dan analisis mimpi. Terdapat dimensi kesadaran Peirce. Yang pertama, inner zone. Inner zone ini merupakan dimensi kesadaran dalam diri konseli yang tidak dapat diamati oleh konselor. Yang kedua ada outer zone. Outer zone merupakan dimensi kesadaran dari luar individu itu sendiri yang dimana melakukan proses interaksinya. Dan yang ketiga ada middle zone. Middle zone ini merupakan dimensi yang dapat diberikan makna atau berupa kesimpulan antara dimensi inner dan dimensi outer. Pembulian menjadi rintangan dan tantangan bagi pengajar ataupun anak yang mengalami bully tersebut harus segera diatasi karena akan berdampak pada potensi yang akan terhambat pada siswa. Bullying merupakan kekerasan yang terjadi pada diri individu yang dapat berupa kekerasan fisik ataupun mental. Masalah ini biasanya tak lepas dari perhatian guru dan pihak sekolah karena siswa yang mengalami bully ini akan kehilangan rasa aman yang dimana seharusnya sekolah menjadi tempat yang aman dalam proses pengembangan potensi anak dan terhindar dari segala gangguan dari luar. Penyelesaian dengan teori Gestalt ini menggunakan teknik kursi kosong sebagai salah satu tekniknya, di mana klien melepaskan perasaan yang kompleks yang dialaminya dengan dituntut untuk memahami perasaan yang tidak menyenangkan pada dirinya, kemudian melepaskan perasaan yang berkaitan dengan konflik dengan melalui pengungkapan perasaan dan emosi, dengan membawa konflik dalam keadaan dirinya agar klien mampu mencapai keseimbangan dan memahami perasaannya yang menghambat dan mengganggu selama ini, sehingga mendorong klien untuk menerima dirinya dan tidak harus lagi menghindari lingkungannya dan tetap meningkatkan potensi yang dimilikinya. Selain itu pula, dilakukan juga untuk mengeksplorasi konflik antara top dog dan underdog yang ada dalam diri klien. Sekian mengenai teori Gestalt yang telah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.